setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau, Juru Selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Ku yakini pertolonganku takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku.
bersyukur buat kasih karunia-Mu. Kami bersyukur buat penebusan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiana basyararalabas. Sebab Engkau Yesus kami, sebab Engkau Tuhan kami. Kaulah Allah kami Tuhan, Kaulah Tuhan kami selamanya. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh bersuka cita bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan di dalam pertemuan ibadah kita pagi hari ini, di dalam anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang kami terima, yang nyata dalam hidup kami sepanjang minggu ini, dalam kasih, penyertaan, perlindungan, kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam hidup kami mengucap syukur. Dan sebentar, umat-Mu menerima kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan memimpin, menyertai, menyingkapkan, dan memberikan pencerahan dalam hidup kami, hingga kami dapat kekuatan baru yang datangnya dari Tuhan, dan kami mengalami keteguhan, kekuatan yang sungguh luar biasa di dalam kuasa hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama melihat di dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan membaca bersama di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberikan kemampuan di dalam hidup kita untuk kita dapat mengerti maksud dan rencana Tuhan, dan kita mendapatkan kekuatan baru di dalam hadirat-Nya, dan kita boleh menyukakan hati Tuhan. Dan Paulus menulis di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5, disampaikan bahwa pelayanan Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bagaimana satu kasih karunia Allah yang luar biasa bekerja di dalam hidupnya, dikerjakan dengan sukacita, dikerjakan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi jemaat Tuhan di Tesalonika,
di mana dikatakan bagaimana kami bekerja di antara kamu. Bagaimana pelayanan Paulus, dia bekerja di antara jemaat dengan kasih Kristus yang kudus, kasih Kristus yang tulus, dia mengerjakannya. Dan pada waktu dia mengerjakan pelayanan kepada jemaat di Tesalonika, dia menyampaikan di dalam ayat 5, dalam Tesalonika 1 ayat 5, sebab Injil yang kami beritakan, dalam pemberitaan Injil bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus. Dengan kekuatan Roh Kudus. Maka kita dapat memahami dan mengerti di dalam setiap pelayanan pemberitaan Injil, bahkan setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena di dalam kepenuhan Roh Kudus akan menghasilkan pengudusan, menghasilkan kemurnian di dalam pelayanan, bukan sekedar perkataan-perkataan yang sia-sia. Bahkan kata-kata yang menghibur dengan hiburan yang semu. Tetapi ada kepastian yang kokoh di dalam setiap pelayanan, di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Bahkan hidup kita menjadi nyata karena Kristus nyata di dalam hidup kita. Di dalam kepenuhan Roh Kudus harus terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Karena di dalam kepenuhan itu akan meneguhkan, menguatkan. Dan kita dapat bersaksi, dapat memberitakan Injil. Dan saya percaya di dalam pemberitaan Injil, di dalam pemberitaan kabar baik dimanapun kita berada, akan menjadi sangat efektif dan bekerja luar biasa pada saat kita mau dipenuhi oleh Roh Allah. Pada saat kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Maka di dalam pembacaan kita sangat jelas dikatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Maka kekuatan Roh Kudus yang kita terima di dalam pemberitaan kabar baik, pemberitaan Injil, dia mengurapi kita di dalam perkataan-perkataan kita. Dan setiap perkataan yang keluar pada saat kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pada saat kita bersaksi, pada saat kita memberitakan Injil, saya percaya tidak akan kembali sia-sia. Dia akan mengerjakannya dahsyat dan luar biasa di dalam pelayanan kita. Maka perkataan-perkataan yang diurapi, dia akan menyatakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 17 sampai ayat 19. Dikatakan demikian. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Maka berhentilah mereka dengan muka muram, karena ada sesuatu percakapan di mana seakan-akan Yesus tidak mengetahui ada peristiwa besar yang terjadi pada saat itu. Dan ayat 18 dikatakan, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ayat 19, katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Pelayanan Yesus di dalam mengerjakan kehendak Bapa, urapan kuasa yang luar biasa dalam setiap perkataan. Apa yang diucapkan ada otoritas kuasa,
mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kebangkitan terjadi. Air menjadi anggur. Bahkan memberikan kelegaan, memberikan kelepasan, melepaskan setiap belenggu tawanan si jahat, memerdekakan orang-orang yang terhimpit. Hal-hal perkara hebat, perkara yang luar biasa, karena pengurapan Roh Kudus menjadi kekuatan di dalam pelayanan kita pada saat kita mau hidup dipenuhi, dipimpin, dan diurapi oleh Roh Kudus. Maka ada kekuatan yang besar, ada otoritas kuasa yang terjadi dalam setiap perkataan, dan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah otoritas kuasa yang bekerja bagi setiap anak-anak Tuhan, karena kita memiliki hak istimewa, di mana Bapa menyediakan hak istimewa. Apa yang terikat di bumi terikat di surga. Dan dalam setiap doa-doa kita, di dalam pelayanan kita, dalam penginjilan kita, Tuhan menyertai, dan tanda-tanda heran menyertai luar biasa. Izinkan Roh Kudus memenuhi kita. Izinkan Roh Kudus mengurapi kita. Karena pelayanan kita tanpa dipimpin, bahkan pribadi kita tanpa kita mau mengizinkan Roh Kudus memenuhi, mengurapi, memimpin perjalanan hidup kita, pelayanan kita, saya percaya semuanya yang kita kerjakan akan sia-sia. Kita tidak akan mencapai, bahkan kita tidak dapat mampu mengerjakan di dalam kehendak Bapa. Karena kita tidak ada kekuatan, kita tidak ada kemampuan. Dan setiap pelayanan yang kita kerjakan, bahkan hidup pengiringan kita akan Tuhan, kalau kita sampai hari ini ada, bukan kemampuan kita, tetapi Roh Kudus menyertai, memimpin, mengurapi, dan dia menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Dan ketika kita mengizinkan Roh Kudus mengurapi, memenuhi hidup kita, di dalam kekuatannya bekerja di dalam hidup kita, maka kita mengalami kasih anugerahnya. Kasih anugerahnya yang terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Roh Kudus meneguhkan di dalam kekuatannya sehingga kita dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita dapat melayani Tuhan dan melayani orang-orang di sekitar kita. Maka kekuatan ini akan kita terima pada saat kita mau merendahkan hati, kita mau dipenuhi Roh Allah, kita mau dipenuhi Roh Kudus, kita memberi hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita sama-sama membaca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dalam perkataan dan perbuatan dalam kebenaran. Maka dalam perkataan dan perbuatan kita di dalam kebenaran, karena kebenaran itu adalah pribadinya, bagaimana kita mampu dapat melakukan dalam perkataan dan perbuatan kita dalam kebenaran tanpa kekuatan dari Roh Kudus. Dia akan memenuhi, dia akan memimpin, menyertai kita, memberikan kekuatan. Maka perkataan dan perbuatan dalam kebenaran yang dihasilkan, yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak dapat menghasilkannya sendiri. Selain Roh Kudus dengan kekuatannya mengerjakan di dalam hidup kita. Maka kita bisa berdiri pagi hari ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pribadi yang dapat melayani Tuhan, dapat menyampaikan kabar baik, bahkan kita dapat bersaksi, kita dapat memuji Tuhan bersama kumpulan jemaat. Pagi hari ini saya percaya setiap kita yang menyaksikan, ada satu kerinduan kita mau melayani Tuhan. Tetapi apakah hal ini bisa menghambat perjalanan
iman kita, apakah ini bisa menghambat pelayanan kita? Saya percaya situasi seperti ini justru memacu kita untuk kita memiliki sikap hati yang benar di dalam setiap perkataan, perbuatan, tindakan kita, pikiran kita, seluruh potensi hidup kita. Kita terus bawa potensi hidup kita dan hati kita datang kepada Tuhan. Kita membawa syukur di hadapan Tuhan. Bukan sekedar dalam bentuk kegiatan-kegiatan agamawi yang kita lakukan di dalam gereja, tetapi dalam perkataan, perbuatan, dalam kebenaran yang menyenangkan hati Bapa di surga. Kita dapat melayani Tuhan, dapat mengasihi Tuhan, tetapi panggilan yang sama juga mengerjakan di dalam hidup kita. Kasih Kristus harus nyata di dalam hidup kita. Kita dapat mengasihi orang lain, kita dapat melayani sesama kita dalam situasi keadaan apapun yang terjadi di dalam hidup kita, di dalam perkataan dan perbuatan dalam kebenaran. Roh Kudus mengerjakannya dalam kekuatannya di dalam hidup kita, dan kita menjadi pribadi, menjadi berkat buat orang lain, menjadi kesaksian nama Tuhan dipermuliakan. Pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan, minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Di dalam kekuatannya kita pasti dimampukan dalam perkataan, di dalam kebenaran, dan setiap perkataan kita ada otoritas kuasa dalam perkataan, dan setiap orang benar, semua yang diucapkannya ada otoritas dan kuasa, dan mujizat pasti terjadi di dalam doa-doa kita. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Percayalah, Roh Kudus kekuatan kita. Berserulah, berdoalah di hadapan Tuhan. Dan setiap doa-doa kita, setiap perkataan yang kita ucapkan, jika Tuhan berkenan, hati Tuhan disukakan, hati Tuhan disenangkan, maka ada otoritas kuasa Tuhan yang bekerja, di mana mujizat terjadi dan kita dapat menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus, bahwa nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus adalah nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang dimana kita menyebutnya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kita dapat melayani Tuhan dengan bersaksi, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan banyak orang dipulihkan, banyak orang diberkati, banyak orang disembuhkan, dan tanda-tanda heran menyertai orang percaya. Dan pagi hari ini kiranya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Percayalah, Roh Kudus di dalam kekuatannya meneguhkan kita, menyertai kita. Kita dipenuhi dengan Roh Allah, maka hidup kita menjadi pribadi yang siap menjadi alat Tuhan di dalam pergerakan di mana Roh Kudus bekerja. Banyak jiwa diselamatkan. Tuhan memberkati. Mari kita mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat meneguhkan. Dengan kekuatan Roh Allah kami ada hari ini. Biar kami terus diperbarui dalam perkataan dan perbuatan. Oleh kuasa firman-Mu yang sanggup memulihkan, di dalam kuasa hadirat-Mu kami dipulihkan. Kami disegarkan. Kami mengalami kekuatan baru. Karena Roh Kudus adalah kekuatanku. Terima kasih Bapa, sertai hidup kami di dalam pengiringan akan Engkau. Jagai perkataan, pikiran, perbuatan. Kiranya apa yang kami lakukan, yang kami kerjakan, bahkan apa yang kami katakan, di dalam pimpinan, pengurapan Roh Allah, kuasa Tuhan terjadi, hingga sanggup memulihkan hidup kami pagi hari ini, dan kami dipulihkan untuk memulihkan
orang lain, dan kami percaya dalam pengiringan akan Tuhan. Banyak jiwa dipulihkan karena kami mau dipakai menjadi alat Tuhan, kami diurapi, dan Roh Kudus menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami diperbaharui, dan setiap perkataan kami adalah perkataan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi hari ini. Berkati umat-Mu, setiap pergumulan yang dialami umat-Mu, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berkati, Tuhan tolong di dalam kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Kami mengucap syukur pagi hari ini buat kebenaran firman Tuhan. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi nama di atas segala nama, satu-satunya. Nama yang kami puja, kami sembah, kami agungkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, amin. Tuhan memberkati. Salam.